John sedang demam. Aku menjaganya. Makanya, aku sampai gagal janji urus sertifikat bersamamu. Kamu tak kunjung memilih dari kami bertiga. Siapa yang dipilih? Pas banget buat kabur. Lupakan tahun depan, tunda beberapa tahun lagi, biarkan dia renungkan. Aku tak pilih kalian karena aku sudah menikah. Seluruh centalen tahu, kamu yang kami bertiga sukai. Selain kami, siapa berani menikahimu? Chris, sejak kapan kamu bisa palsukan sertifikat nikah? Chris, apa kau mengancam kami hanya karena kami merawat John sampai harus batal rencana kita? Inikah cara kekanakanmu untuk balas dendam? John pernah menyelamatkan nyawa kami di masa lalu, makanya kami selalu jaga dia. Tapi satu yang benar kami cintai, hanya kamu. Tuan Galop, bisakah beri keringanan? Bahkan jika akad nikahnya robek, pernikahanku tetap sah. 2 minggu lagi, kalian semua diundang ke resepsi pernikahanku. Permainan kekanakan, tak menarik kalau kebanyakan. Ini bukan permainan. Sudah cukup alasanmu, baik ini bukan permainan. Sejak kapan kau jadi pembohong? Mari kita lihat bagaimana kau akan keluar dari kekacauan ini dalam 2 minggu. Helen, Wendy, Faye, kalian di mana? Aku merasa sangat buruk. John, maafkan aku. Aku segera kembali. John, kami akan membelikanmu bubur favoritmu. Kami segera kembali. Saat aku 7 tahun, kedua orang tuaku meninggal. Aku diambil, keluarga Lander yang menjodohkan perjodohanku. Akulah yang pertama bertemu kalian. Akulah yang ditakdirkan jadi istri Chris, hak itu milikku. Seiring bertambahnya usia, kakak sulung jadi penerus keluarga. Kakak kedua menjelma menjadi superstar internasional. Sementara adik ketiga menjadi legenda game. Karakter mereka berbeda-beda, tapi punya kesamaan mengejutkan dalam obsesi mereka padaku. Di ulang tahun ke-22 Chris, dia akan memilih salah satu kalian untuk dinikahi. Hari ini ulang tahun ke-22ku. Tapi 3 orang yang bilang tak bisa hidup tanpaku. Hilang tak berjejak. Mereka menjadikan aku dan keluarga bahan tertawaan. Kini mereka hanya peduli pada anak pembantu rumah, John. Demi dia, mereka berulang kali mengkhianatiku. Saat John keseleo, mereka meninggalkanku. Di gunung berbahaya yang penuh ular. Kakak-kakak, tolong aku. Saat aku dan John jatuh ke air, ketiga kakak itu hanya menyelamatkan dia. Tolong aku, tolong, kakak. Kau baik-baik saja? Kau tak apa, Kapul. Bahkan saat demam 40 derajat, mereka tetap meninggalkanku karena John sekadar ingin jalan-jalan. Tanpa ragu, mereka tinggalkan aku. Kini pertunangan batal, aku putus hubungan dengan ketiga kakak itu selamanya. John, selamat atas kesembuhanmu. Ini mobil favoritmu. Ini untukmu. John,
Aku pergi jauh-jauh ke kuil utara demi ini. Saat itu ramai sekali, tapi tetap bertemu banyak penggemar. Akhirnya berhasil mendapatkannya. Katanya ini sangat manjur. John, tada, aku menang kompetisi. Jadi trofi ini untukmu. Jika keberuntungan dan keselamatan bisa dipindahkan, akan kuberikan semuanya padamu. Semoga hidupmu aman dan bahagia. Buat apa berlebihan urus hal kecil? Kalian terlalu perhatian, sampai aku bingung harus bagaimana meresponnya. Tuan Galop, kemarin kan ulang tahunmu. Hadiah apa yang mereka berikan? Aku penasaran. Boleh kulihat? John sedang sakit kemarin, jadi kami lupa. Nanti akan kami ganti. Beli saja yang kamu suka sendiri. Tak perlu. Hadiah yang terlewat tak diperlukan. Baik, jika tak mau, jangan nanti menangis. Jangan khawatir. Aku tak akan menyesal. Sudah kuberi kamu jalan keluar. Saat ayah dan ibu pulang nanti malam, jangan bertingkah aneh di depan mereka. Diam saja. Chris, duduk dan makanlah. Sudah cukup banyak pembantu di dapur. Tetap duduk di sini saja, makan bersama kami. Chris, kemarin kan ulang tahunmu. Akhirnya kamu pilih siapa untuk dinikahi? Aku sudah memilihkan lokasi pernikahan untukmu. Ini acara yang membahagiakan. Kita akan membuatnya spektakuler. Kamu pantas mendapatkannya. Aku sedang merawat John, tak bisa datang. Aku juga merawat John, tak bisa pergi juga. Jangan lihat aku lebih sibuk lagi. Dia juga belum memutuskan, bicarakan pernikahan nanti saja. Apa yang kamu lakukan? Cincin pernikahan ini boleh tidak? Kalau tak suka, aku antar kamu pilih yang lain. Tuan dan Nyonya Lander, aku sudah menikah. Pernikahannya 2 minggu lagi. Lihat, ini cincin pilihan pengantinku. Aku sangat puas. Ini Chris, ini serius atau bercanda? Cukup. Sudah. Kamu bisa bercanda seperti biasa. Tapi di depan mama papa masih harus berlagak begitu. Chris, berulang kali melakukan candaan seperti ini. Sudah mulai membosankan. Kamu sudah 2 kali bilang akan menikah. Bagaimana mungkin ada surat cinta di laci kamarmu? Kalau tidak, Surat cinta apa? Untuk siapa? aku tidak pernah membukanya. Masa harus tahu? Aku pernah menulis surat cinta sekali untuk orang pilihanku. Bahkan sebelum daftar nikah kemarin, sudah kuputuskan, tapi sekarang tak perlu dibahas lagi. Tian Galop, apa gambarnya kamu dapat dari internet? Cincin ini pernah kulihat di majalah, satu-satunya di dunia, sangat unik dan tak ternilai. Orang seperti apa yang kau nikahi ini? Awas, Chris. Kamu sengaja. Melakukan ini. Tian Galop, apa maksud Anda?
Aku tahu ini salahku. Tapi Anda tak boleh menghina saya seenaknya. Ibu, Anda baik-baik saja? TN, Gallop, meski kami miskin, tapi kami masih punya harga diri. Kami takkan terima hinaan Anda. Bila Anda merendahkan kami akan pergi sekarang. Ibu, ayo pergi. Tunggu, Ter. Chris, Sophie hanya salah kecil. Mengapa dituduh sengaja? Apa ini tidak keterlaluan? John baik hati, Sophie juga begitu. Mungkin dia melakukan ini. Benar, ini hanya sup tumpah. Bahkan kalau sengaja, apa masalahnya? Harus terus dihina sampai mereka pergi? Pergi sekarang. Chris, Ayo pergi, pelankan, hati-hati. Chris, Chris, kau sudah sadar. kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Chris, kami sudah cek rekaman. Sophie sengaja melakukannya. Tak menyangka mereka berencana seperti ini. Chris, jangan khawatir. Aku akan pastikan mereka bertiga memberi jawaban. Tapi, kau harus serius pertimbangkan pernikahan ini, mengerti? Dan Lander, ini bukan emosi semata. Aku sudah menikah. Angela Lander, ini semua tabunganku selama ini, terimalah sebagai terima kasih. Dan ini pusaka keluarga Lander. Ambil kembali. Katakan ini untuk calon menantu keluarga Lander. Tapi sekarang, ini bukan milikku lagi. Silakan ambil kembali. Chris, apa kau serius? Kau benar-benar sudah menikah? Jangan bohong pada kami. Tuan Lander, saya berkata jujur. Saya sungguh sudah menikah. Ini karena 3 putri kami yang mengecewakanmu, mereka kurang beruntung. Chris, simpanlah ini baik-baik. Selalu bawa untuk jaga-jaga, siapa tahu berguna. Nyonya Lander, jika menolak uang ini, saya tak akan tenang. Lagi pula, orang tua saya meninggalkan warisan besar belum sempat digunakan. Selain itu, setelah bertahun bersama keluarga Lander, saya sudah menganggap Anda sebagai orang tua. Kedepannya, pernikahan saya akan dimulai dari rumah keluarga Lander. Chris, jadi tunggu di sini. Aku panggil anak-anak nakal itu sekarang juga. Bagaimanapun juga, kau tetap saudara mereka. Setidaknya harus memberi salam. Tunggu di sini. Tak perlu, Tuan dan Nyonya Lander. Kehadiran Anda berdua sudah lebih dari cukup. Halo? Aku desain setelan jas dan kirim ke rumahmu. Kau juga desain baju? Ingin ku beri yang terbaik. Terima kasih. Helen, Wendy, Faye, bagaimana pendapatmu? Tentang jasku, apa tampanku gagah? Mempesona seperti bintang film. lebih tampan dari selebriti yang ku kenal, kau yang paling bersinar. John, jika kau menikah, kau akan jadi pengantin pria tercantik. John, kalau kau menikah, kau akan jadi pengantin paling gagal di dunia. Biar ku lihat. John, pencuri. Ini jas pengantinku. Lepaskan sekarang. Finn, Gallop, aku tak tahu ini milikmu. Cuma terlihat bagus, jadi ingin mencobanya. Maafkan aku, bukan sengaja. Lepaskan sekarang juga. Ini jas terindah yang pernah kulihat. Persis seperti jas dalam mimpiku. Tien, Gallop, karena kau tak menikah. Boleh ku minta jas ini? Kau tuli. Ini pakaian pernikahanku. Lepaskan dan kembalikan. Apa dah? Hadis cerita lah. Kau saat ki mau nikah. Kau beli untuk bohongi kami. Kau cuma ingin kami cemburu ya? Sudah ku katakan, hentikan permainanmu. Kenapa kau terus kecanduan berakting?
Ini cuma properti di kostum. Karena John suka, biarkan dia simpan. Di mana kau beli jas ini? Akan ku bayar. Terakhir ku katakan, ini bukan properti. Aku sungguh akan menikah. Tunanganku sendiri yang rancang jas ini sangat berarti. Lepaskan dan kembalikan. Helen, Wendy, Faye, jangan berebut aku. Akan kulepas. Kulepas sekarang, oke? Maaf, Cien gelap. Saat melepasnya tadi, tak sengaja ku sobek. Maaf, Tuan Galop. Saat melepasnya, aku tak sengaja merobeknya. Kau bilang ini kecelakaan, tapi aku melihat niat jahat dalam tindakanmu. Ini tidak disengaja. Tuan Galop. Aku akan ganti rugi berapapun harganya. Aku tahu kau meremehkanku. Menipu aku saja sudah keterlaluan, tapi berani-beraninya kau membodohi saudarimu. Penipuan apa yang kau tuduhkan? Seluruh Centalan tahu 3 putri keluarga Lander telah dijodohkan denganmu, Tuan Galop. Siapa yang berani menikahimu? Kecuali wanita itu. Tidak menghormati keluarga Lander. Cukup. Sampai kapan kau terus begini? Baik, Bukannya kau bilang baju ini didesain oleh istrimu? Telepon dia sekarang, tanya harganya. Keluarga Lander yang akan bayar. Telepon sekarang. Kami ingin mendengar siapa sebenarnya Nyonya Galop ini. Calon istri yang hebat kau punya. Bagaimana telepon sekarang? harus kau terus memaksa. Takut sekarang. Kalau begitu, hentikan. Baik, aku akan telepon. Apa tidak ada koordinasi sebelumnya? Kau kira kau akan melakukan sesuatu besar? Cuma segini. Cukup, kami masing-masing akan memberimu 10 juta untuk membeli jas kumalmu itu. Sakit, John. Kasihanku bicikan baju baru. Bagaimana? Ayo pergi. 30 juta cukup untuk jasmu. Chris, 3 putrimu yang berharga sama sekali tak punya hukum. Chris, aku kasihan pada Sophie, janda dengan anak yatim. Jadi ku bawa mereka kerja di sini. Kini tampaknya integritas mereka dipertanyakan. Kepala rumah tangga, pergi, pecat mereka segera, pecat sekarang. Jangan dijatuhkan. Hati-hati, stop melempar barang. Nyonya Tuan, kalian tak bisa mengusirku? Nona-nona muda akan marah. Kau keluarkan, usir mereka sekarang. Mari lihat apakah saudari-saudari ini akan memilih John daripada ayah kandung mereka. Berhenti mendorong. Minggir. Tuan Lander, jangan marah. Tenar Lander, Niman Lander, terima kasih. Silakan beristirahat dulu. Baik.
Terus sedang rapat. Nanti saya telepon. Penting? Tak perlu. Saya ingin minta maaf. Gaunnya tidak sengaja rusak. Saya gagal menjaganya. Jangan khawatir, akan saya buatkan yang baru dan kirimkan ke Bapak. Ini hadiah tulus dari Zoe. Tak boleh ini dirusak oleh John. Tuan Muda, Anda sudah kepeling. Keluarga Smith sudah diusir. Akhirnya saya bisa melewati hari tenang sebelum pernikahan. John lagi. Kamar tamu ini dulu kamar tidur John. Awalnya saya tinggal di kamar terdekat dengan 3 saudari. Setelah kecelakaan, mereka pakai alasan kebutuhan John untuk pindahkan saya ke sini. Chris, haruskah kau benci John segitu? Ini hanya setelan. Kami sudah ganti rugi, tapi kau tak berhenti. Haruskah kau usir dia? Haruskah kau mengusirnya? Pergi minta maaf ke John sekarang juga. Dasar apa? Perhatikan nada bicaramu, karena engkau John dikeluarkan dari keluarga Lander. Jangan paksa aku melakukan ini. Minta maaf. Mengapa aku harus minta maaf? Pergi. Cukup, tinggal 10 hari. 10 hari lagi aku akan menikah dan pergi dari sini selamanya, memutus semua hubungan denganmu. Kumohon padamu, beri aku 10 hari. Berhenti mengejarku dengan menjijikkan. Keluar. Itu tak penting sekarang. Semua akan segera berakhir. Selamat siang, Tuan. Saya asisten Nyonya York. Panggil saja Jason. Nyonya York memintaku menunjukkan rumah pernikahan. Apakah Tuan ada waktu hari ini? Serahkan pada Zoe. Aku tidak masalah. Tuan, Nyonya York berpesan, Tuan yang akan ambil semua keputusan rumah tangga. Ajaran keluarga York menyatakan, semua urusan mengikuti kehendak tuan rumah. Silakan duluan. Sejak kecil saya kehilangan orang tua meski tinggal di rumah keluarga. Lander, Tuan dan Nyonya Lander, memperlakukan saya baik. Tapi saya selalu merasa tak pernah punya rumah yang sesungguhnya. Ini pertama kalinya saya akan memiliki tempat tinggal sendiri. Nyonya York bilang, Anda akan menyukai tempat ini. Tuan, ini pilihan utama Nyonya York untuk Anda. Lingkungan tenang, pemandangan indah. Tata letak di sini persis seperti yang saya impikan sejak kecil. Tuan, ada urusan bisnis yang harus saya tangani. Katie akan memandu Anda berkeliling. Saya segera kembali. Baiklah. Katie, lihat kamar tidur ini. Wendy, Helen, Faye, tempat ini terlalu mewah. Apa ini tidak boros? Setelah sekian tahun, John, kamu dan ibumu layak dapat tempat tinggal layak. Lagi pula, lokasinya dekat rumah kami, lebih mudah merawatmu. Benar sekali, tak ada harga yang terlalu mahal. Kalau untukmu, John, tolong terima ini. Tempatmu sekarang sudah tua dan reot. Mau bikin kami khawatir. Ini salahku, aku membuat Tuan Galop marah. Hingga dia mengadu ke Nyonya. Kini ibu dan aku jadi tak punya rumah. Kalian tak seharusnya keluar uang sebanyak ini untuk kami. jangan khawatir, kami akan berikan keadilan untukmu. Tak ada keluhan yang tak dijawab. Kau mengikuti kami. Saya hanya survei tempat pernikahan.
Siapa perempuan itu? Kamu mulai berakting lagi. Sekarang sampai sewa artis. Tapi apapun yang kukatakan, kalian tetap takkan percaya. Tidak mau perkenalkan dia? Berapa kamu bayar dia? Sebenarnya, aku tidak dibayar. Ini kerja sukarela. Chris, kenapa tak bisa tiru John? Kenapa cewek-cewek selalu ngejar kamu? Bukan urusanmu. Pak Gelop, aku tahu sudah bikin marah. Tapi jangan bicara begitu ke Helen. Chris, yang benar saja bisa berhenti ngaco. Kalau sempat nanti kita langsung nikah. Tak usah. Tidak perlu. Permisi, aku sudah kembali. Satu artis masih kurang, kamu benar-benar maksa. Baiklah. Kami akan lihat kamu beli. Pak, cari properti lain saja yang lokasinya lebih jauh. Ini terlalu dekat rumahmu, saya khawatir nanti risih. Bicaranya gimana sih? Chris, ini orang bayaranmu. Berapapun dia bayar, aku gandakan. Pokoknya jujur saja. Sebenarnya, saya bukan artis bayaran. Saya asisten Nona York. Nona York? Bersifat sangat rahasia, ya? Jangan bilang kamu membelinya dengan pinjaman. Ayo pergi. Chris, tempat ini harganya lebih dari 1 miliar. Sudahlah, berhenti berpura-pura. Lelucon ini sudah keterlaluan. Apa aku benar-benar berpura-pura? Datanglah ke pernikahanku, dan kamu akan lihat kebenarannya sendiri. Minggir. Nona York, nama keluarga itu terdengar familiar. Apakah maksudmu pewaris grup York? Tidak mungkin. Aku mungkin terlalu banyak berpikir. Chris bersikeras menikahi kita. Bagaimana mungkin dia terlibat dengan wanita lain? Chris pasti pria paling beruntung yang memiliki cintamu. John, kamu sangat baik hati. Pantas mendapatkan yang terbaik. Di dunia ini, apapun yang kamu inginkan akan kubawa kepadamu. Todd. Nona Lander. Boleh tanya mengapa grup Lander menamai koleksi perhiasannya John? Ada makna khusus? John dinamai berdasarkan seseorang yang sangat penting bagiku. Kehadiran orang ini membawaku kebahagiaan besar. Sepengetahuanku, kamu punya tunangan masa kecil dengan pewaris keluarga Gallup. Apakah nama keluarga Tuan John Gallup? Apakah koleksi ini pengakuan cinta? Nama keluarga John adalah Smith. Dia menyelamatkan nyawaku. Selain itu, hanya ada satu orang di hatiku. Selain itu, hanya ada satu orang di hatiku. Merupakan kehormatan menerima penghargaan ini. Terima kasih untuk tim produksi dan seluruh keluarga saya. Ada seseorang spesial yang ingin kusebut. John, kau lihat itu? Aku menang. Trofi ini untukmu. Mulai sekarang, kau takkan sendirian lagi. Aku akan selalu menjagamu. Chris, kau akan kecewa. Setelah meninggalkan keluarga Lander, ibu dan aku tetap akan sukses. 3 saudari itu masih mendukungku. Gelang ibu telah ditemukan. John, melihat barang yang kau suka, tawar tanpa ragu. Kami mendukungmu. John, apapun yang kau mau, katakan saja. Yang sudah kami incar, takkan ada yang berani rebut. Gelang ini sangat indah. Sophie pasti menyukainya. Bukan yang ini. 100 juta. Selamat, Nyonya Helen Lander. Ini terlalu berharga. Aku cuma ingin melihat. Selama Anda menyukainya, kami akan mengantarkannya. 3 bersaudari Lander sangat menyukai John. Melihat betapa mereka mengagumi Tian Gallup, kami kira dia akan berakhir menikahi salah satunya.
Tepat sekali. Siapa yang sangka akan begini jadinya? Mereka tak memilih pewaris Gallop, tapi anak asisten rumah tangga. Reputasi keluarga Gallop hancur berantakan. Ini gelar ayah untuk ibu, lambang cintanya. Aku berjanji pada ibu akan menyerahkan gelang ini pada menantunya nanti. Ibu. 10 juta. Tian Gallop menawar 50 juta. Penawaran kedua 50 juta. Ada yang menawar lebih. Selamat. 100 juta. Apa yang kau inginkan akan kurampas darimu. 120 juta. Keduanya pasti akan berseteru. Tian Gallop adalah pewaris keluarga Gallop, calon tunangan keluarga Lander. John tak bisa menyaingi Tian Gallop. Tapi John sebenarnya idaman ketiga putri Lander. Minggu depan ulang tahun ibuku. Dia pasti suka gelang ini. Saya salah telah menyinggung Tento Gallop. Jika saya tak memancing marahnya, dia tak akan bersaing dengan saya. Ini bukan urusanmu. Chris bertindak sembrono. Akan kubeli untukmu 150 juta. 200 juta. Chris, John bermaksud menghadiahkan gelang ini ke ibunya. Jangan terlalu picik. Kalian semua tahu betul arti gelang ini bagiku. Janji kita dulu, kini berubah jadi ejekan? 1 miliar. Memaksa lelang ini akan tak hanya menghabiskan warisan orang tua, tapi perlu pinjaman. Naikkan harga. Artinya, berapapun tinggi tawarannya, putri keluarga Lander akan terus bersaing. Akankah Nin Lander berikan ke Tian Gallop atau John? Tuan Gallop baru saja ikut menawar gelang itu. Mungkin kita sebaiknya biarkan dia memilikinya. Dia ingin mengambil segalanya darimu. Gelang ini, hadiah kami untukmu. Harap simpanlah. Seperti diduga, ketiga saudari Lander suka pada John. Perjodohan keluarga Gallop tak ada artinya. Memalukan. Tapi gelang ini tampak familiar. Pusaka ibuku, informasi apapun akan diberi hadiah. Helen, karena kamu memenangkan gelang ini untukku, tolong kenakan padaku, boleh? John, aku bisa membelinya. Kalau dia tidak ikut campur, aku ingin memberikannya padamu. Helen, aku akan mengganti uang gelangnya. Biarkan aku yang memakaikannya ke John. Helen, aku juga bisa bayar. Biarkan aku yang melakukannya. Maukah kau jual gelang itu padaku, ibu? Orang tuamu sudah meninggal. Berhentilah memakai ibumu sebagai alasan. Apa kau bilang? Roh ibumu menyuruhmu mengambil ini. Hati-hati, John. Maafkan saya, Tuan Gallop. Aku terlalu gugup. Aku takut kau akan memarahiku. Kau sengaja melakukan ini. Harga tertinggi ini selalu diperuntukkan bagi John. Ini miliknya. Pecahan gelang ini tak berarti apa-apa bagimu. Aku akan menggantinya. Maafkan saya, Tuan Gallop. Aku sangat menyayangi gelang ini. Bahkan dalam keadaan pecah, aku harus menyimpannya. Terima kasih telah mengumpulkannya.
Kemana saja kau? Kau terlihat payah. Mencari gelang yang dihancurkan pacarmu. Apa itu perlu? Ini cuma gelang rusak. Kau takkan mengerti. Ini adalah warisan terakhir ibu. Warisannya? Cukup, singkirkan yang lama, sambut yang baru. Kami akan menghormati ibumu dengan tetap bersamamu. Faye, kau menjijikkan. Chris, maafkan aku. Ini kesalahan kami. Kami lupa, itu pusaka peninggalan orang tuamu. Aku juga tidak terpikir saat itu, kalau tidak, pasti kubelikan untukmu. Chris, kami sungguh menyesal. Bagaimana kalau mandi air hangat dulu? Jangan sampai masuk angin. Sudah kubilang berkali-kali, John bukanlah yang kami sayangi. Kami tak peduli padanya. Hanya kau yang ada di hati kami. Hah? Hanya aku di hatimu? Hanya aku yang tertinggal menunggu di kantor catatan sipil, kedinginan seharian penuh. Hanya aku yang refleks melindungi John saat sup panas tumpah, sementara kalian acuh padaku. Hanya aku yang membiarkan John lolos setelah merusak setelanku dan memecahkan gelangku. Hanya aku di hatimu? Pernyataan itu adalah lelucon terbesar yang kudengar. Sudah terlambat. Saat kalian lihat John menghancurkan gelang itu, kenapa tak ingat, aku seharusnya yang kalian sayangi. Keluar. Semua, keluar dari sini. Pergi. Yang sudah hancur tak bisa diperbaiki. Chris, kami telah menjelajahi negeri ini untuk mencari gelang yang cocok. Tidak perlu, ini bukan pusaka keluarga, ini urusan pribadiku. Para nona tak perlu campur tangan. Chris, haruskah kau pertahankan jarak ini di antara kita? Perasaan kami padamu sudah jelas. Aku tahu kau kesal tentang John. Dia menyelamatkan kita. Kita berhutang budi. Kebaikan kita padanya hanya balas jasa. Kau berbeda. Kami tulus peduli padamu. Kami hanya membalas. Kau berbeda. Balas jasa? Saat kau sakiti aku, pernahkah kau pikirkan aku kekasihmu? Apalagi yang kau mau? Haruskah kami berlutut? Tak perlu. Jangan repotkan cintamu yang berharga, karena aku sudah menikah. Chris, sudah kuperingatkan, hentikan canda pernikahan. Wendy, aku jatuh saat mengganti bola lampu tadi. Tenang, aku segera datang. Cinta atau tidak, bukankah sudah jelas? Chris, hentikan olok pernikahan. Jika tak ada yang memuaskan, kami akan terus mencari. Dan Gallop, lihat, aku cuma keseleo sedikit, tapi mereka sampai heboh sekali. Aku sampai bingung, harus balas budi bagaimana. Sudah berakhir. Untuk siapa kau tulis ini? Siapa pasangan sehidupmu?
Surat ini untuk calon istriku. Sayangnya dia tak ada di sini. Chris, kau sadar sedang apa? Sandiwara ini cuman untuk memaksa kita menikah, kan? Chris, kenapa kau membakar fotonya? Sudah kubicarakan aku akan menikah. Kalau tunanganku lihat ini bisa salah paham. Mending dibakar semua. Besok jam 12 siang, Nyonya Helen, Wendy, dan Faye diundang untuk menyaksikan. Chris, sadar, dramamu ini sudah keterlaluan, Chesa. Jangan mempermalukan diri. Aku sudah menikah. Ini surat nikahnya. Hasil editan, ini benar-benar hasil editan. Apa kau tak sadar apa yang kau lakukan? Atas dasar apa kau berani mempertanyakan tindakanku? Chris, pulang saja kalau merasa dizalimi. Chris, tiru contoh ayahmu. Setelah menikah, urus istri dan anakmu. Sudah cukup. Ini hari pernikahan. Chris, kalian bertiga masih di sini ngapain? Ibu, ayah, Chris sedang ngambek. Kita bisa toleransi. Kenapa percaya kebohongannya? Ini bukan sekadar ulah anak kecil. Prosesi pengantin sebentar lagi tiba, tidak sadarkah kau? Kami tahu, dia cuma bertingkah lagi. Ini semua sandiwara. Chris, karena kau suka bermain-main, kami akan ikut bermain. Mari kita lihat apakah benar ada yang datang. Sekarang jam berapa? Kenapa belum juga datang? Ibu, kau percaya omong kosongnya? Dia bahkan tak punya foto pengantin. Dulu aktingmu meyakinkan. Sekarang tak perlu bayar pemain? Jika kau mengaku ini semua sandiwara, mungkin ku beri maaf. Tuan Nyonya, semuanya sudah siap. Silakan. Permen pernikahan sudah disiapkan. Di mana calon pengantinmu? Cukup dengan sandiwara ini. Lepaskan baju pengantin pria itu sekarang. Hentikan akting ini. Semua drama yang kau buat ini, cuma kamu yang ingin melukai kami. 2 minggu lalu, di kantor catatan sipil, kami tidak datang. Baiklah, ayo kita ke sana bersama sekarang. Kamu harus pilih salah satu dari kami bertiga. Helen, Wendy, Faye, kalian di mana? Ibuku mengalami kecelakaan mobil. Apa yang harus kulakukan? Ibu satu-satunya keluarga yang kupunya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tak bisa terus hidup. Tenang, aku segera ke sana. Berhenti. Kalian bertiga saudara perempuan. Bukankah kalian tergila-gila pada Chris? Kenapa terus menyakitinya demi John berulang kali? Ayah! Ibu, 5 tahun lalu, John terbaring berlumuran darah, tepat di depan mata kami. Kalian mengajari kami untuk membalas kebaikan dengan kesetiaan. Ya, tapi setelah bertahun-tahun, mereka hidup dari keluarga kita. Kita sudah membayar lunas hutang itu. Semua tetap di tempat. Hari ini, jangan ada yang mencari John. Chris benar-benar akan menikah. Jika kalian melewatkannya, kalian akan menyesal selamanya. Chris milik kita. Siapa yang mau menikahinya? Ibu, ayah, berhenti menutupi kebohongannya. Setelah urusan John selesai, kita langsung nikahi Chris. Benar.
Ayo pergi. Ini Berhenti di situ. Ruby, kamu baik-baik saja, biarkan mereka pergi. Mereka akan menyesal. Mereka pasti akan menyesal. Siapa yang menikah hari ini? Upacara yang megah. Maaf Tuan, lalu lintas sangat parah, kita terlambat, silakan duluan. Tidak masalah. Tuan Lander. Nyonya Lander. Aku akan membangun keluarga. Chris, Chris, kami doakan kebahagiaan abadi. Aku janji. Tuan Lander. Nyonya Lander. Pergilah. Semua sudah berakhir. Ini ceritaku dimulai. Tampan. Jauh lebih tampan dari yang kubayangkan saat mendesainnya. Kamu terlihat sangat bersinar hari ini. Pujianmu adalah kehormatan bagiku. Mega sekali. Hanya Putri Grup York yang bisa. Jadi ini pasti TN Gallop, pasangan yang serasi. Wah, bukankah TN Gallop bertunangan dengan keluarga Lander? Mana bisa keluarga Lander disandingkan dengan Grup York? Sekarang mari kita persilakan pengantin bertukar cincin. Ini bukan mimpi. Aku benar-benar sudah menikah. Yum. Sekarang aku milikmu. Chris. Faye, haruskah kau buru-buru pergi? Tak bisakah kau tinggal lebih lama? Apakah perkataan Chris benar adanya? Aku harus kembali memeriksa. John, Helen, dan Wendy ada di sini bersamamu. Sophie baik-baik saja. Ada urgent mendesak yang harus kuhadapi. Aku benar-benar harus pergi. Maaf. Faye. Faye, apakah kau ingin? John, Sophie sudah ada perawat yang merawat. Dia sudah melewati masa kritis. Kami harus pergi, jadi kami pamit duluan.
Maafkan aku, John. Aku juga ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan kembali lagi. Aku baik-baik saja. Tak masalah jika tak ada yang menemaniku, aku bisa urus sendiri. Perawat akan datang 2 menit lagi. Jika kalian harus pergi, jangan tinggal karena aku. Jangan biarkan aku menahanmu. Aku hanya sedikit takut, itu saja. Aku senang kalian mengerti. Kami akan pergi sekarang. Jangan terus lihat mereka, Bu. Mereka semua pergi karena urusan mendesak. Bukankah kita sudah sepakat hari ini untuk menahan 3 saudari di sini? Bagaimanapun caranya, siapa yang tahu apakah pernikahan Chris asli atau palsu? Upacaranya jam 4 nanti. Sudah tak ada waktu lagi. Entah itu asli atau palsu. Sekarang sudah tak ada bedanya. Kalau ini pernikahan sungguhan, mereka tak bisa mengejar sekarang. Kalau pernikahan palsu, kalau dipermainkan begini, hubungan mereka akhirnya akan hancur. Saat itu terjadi, dari ketiga cewek itu, aku bisa pilih yang ku mau. Jangan khawatir. Benar, mereka bertiga akan merengek minta diterima lagi. Luka-lukaku tidak akan sia-sia. Tepat sekali, saat mereka merayap kembali, mereka akan sadar siapa yang benar-benar peduli pada mereka. Chris! 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 Chris, tampil. Sudah cukup main-main, ayo kita nikah saja. Chris! Chris, keluar sekarang. Ayo kita menikah. Sekarang juga. Ibu, ayah, sudah puas bermain-main? Kalian kemana saja? Chris di mana? Apa kalian sembunyikan dia untuk buat kami menyesal? Lelucon ini tidak lucu. Ibu, ayah, berhenti mendukung tingkah Chris yang nekat. Sudahkah Chris memilih? Sudah waktunya. Ambil keputusan. Benar, ayah. Kalian bertiga berapa lama sandiwara ini? Chris sudah menikah. Dia tak akan kembali. Tidak mungkin. Dia sudah bilang. Aku tidak percaya. Masa dia menikah dengan orang lain? Kenapa? Mengapa dia meninggalkan kita? Bodoh. Ayah sudah cukup memukulku. Sekarang katakan, di mana Chris sebenarnya? Kalian ingin tahu kemana Chris pergi? Coba kalian lihat sendiri. Ayah, ibu, kalian bohong padaku, kan? Di mana kalian cari aktor ini? Chris main kotor ya? Tidak, Chris paling menyayangi kita bertiga. Masa dia menikahi orang lain? Ini palsu, ini pasti bohong. Aku tidak percaya. Chris sudah menikah. Aku akan cari dia. Biarkan dia pergi. Chris. Chris.
Chris, kau menang. Ibu, tahukah di mana Chris mengadakan pernikahannya? Tak tahu. Akan kucari sampai ketemu. Apa yang kau pikirkan? Sedang apa kau? Nona, ini kawasan pribadi. Orang tak berizin dilarang masuk. Semuanya minggir, sekarang juga. Nona, kalau tetap nekat, kami akan paksa menghentikan. Mau headline besok jadi turis lander masuk paksa. Permisi, siapa pemilik manor ini? Bisa bertemu pemilik. Aku harus cari seseorang di sini. Pemiliknya Marga York. Kami tak layani orang luar. Ini juga bukan posko hilang. Silakan pergi. Aku mau temui pemilik. Nona York, ahli waris tunggal grup York. Tidak tertarik? Silakan pergi sekarang. Aku selalu mengira namanya terdengar familiar. Kemitraan kita sekarang melibatkan Nona York yang legendaris sebagai pengambil keputusan utama. Mungkinkah Pernikahan mewah mereka di sini bukan sekadar pertunjukan bayaran. Chris mengatakan yang sebenarnya. Ini setelanku. Lepaskan sekarang. Aku cuma melihat venue pernikahan. Janji-janjinya dulu selalu terdengar seperti lelucon. Tapi jika benar, berarti dia benar-benar akan menikah. 2 minggu lalu, dia serius dengan ucapannya. Kenapa? Apa kesalahan kami? Mengapa memilih orang lain? ke Villa Flora? Rumah baru Chris ada di sana. Ahli waris grup York menikah hari ini. Harga saham melambung. Chris, kau milikku. Buka pintu. Chris, kau keluar sekarang. Maaf, pemilik secara khusus melarang kalian bertiga. Kami dilarang khusus. Chris, keluar sekarang juga. Aku bisa menghentikan Chris. Tapi hak apa yang kumiliki untuk ikut campur? Ternyata kami hanya saudara tetangga. Sementara Nyonya Villa adalah istri sahnya. Chris sudah mencuri tahu jawabannya sejak lama. Kami terlalu keras kepala menerima kebenaran. Helen, Wendy, kalian berdua pengecut. Chris milikku sejak kecil. Takkan ada yang merebutnya dariku. Buka pintu. Buka pintunya. Ada apa masalahnya? Ini gaun pengantinku. Jadi Chris tidak pernah berpura-pura. Itu cincin Chris. Haruskah aku panggil dia untuk mengantarmu keluar? Cuma segitu kemampuannya. Jangan bertindak gegabah. Nyonya York, Chris menikahimu hanya keputusan terburu-buru. Kembalikan dia kepada kami. Orang dengan status sepertimu dan jabatanmu bisa dapatkan siapa saja. Kenapa memaksa memilih dia? Tapi kami benar-benar membutuhkan Chris. Keluarga York hanya menikah sekali seumur hidup. Kami tak akan pernah menaruh perasaan pada orang lain. Chris sudah dewasa saat memutuskan menikahiku. Dia dalam keadaan sadar sepenuhnya. Aku membutuhkannya dan dia juga membutuhkanku. Lagi pula, kalian para wanita ini tidak serius padanya. Apa aku salah? Helen, Wendy, Faye.
Apa aku mengganggu? Kulihat mobil-mobil kalian, jadi khawatir lalu mampir mengecek. Chris, benar sudah menikah? Bagaimana bisa pria buangan seperti Chris bisa mendapatkan wanita luar biasa sepertimu? John, Sophie masih dirawat. Urusi dia dulu. Kami bisa urus ini sendiri. Kami hanya mau Chris. Kami tak tertarik pada John, hanya merasa kasihan dan berterima kasih padanya. Kami tahu harus menghabiskan hidup dengan siapa. Sudah lama aku bekerja keras. Kau kira rasa terima kasih bisa membuatku mundur? Yang sebenarnya kuinginkan jauh melampaui ini semua. Aku sangat paham. Chris satu-satunya di hati kalian. Aku sadar betul. Tidak ada dari kalian bertiga yang benar-benar peduli. Aku hanya tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh pada salah satu kalian. Tapi tenang saja. Aku akan mengendalikan perasaanku, takkan merepotkanmu. Bagaimanapun, hati Chris hanya untuk satu orang. Maaf, John. Tapi Chris sudah menikah resmi. Mungkinkah dia memilih salah satu dari kalian? Siapa yang lebih dia sukai? Jangan-jangan dia ingin kalian semua. Aku minta maaf, ucapanku tadi keterlaluan? Kesetiaan Chris hanya untuk satu. Dia bukan tipe yang pelin-pelan. Hanya selama bertahun-tahun, kita terus bersaing memperebutkan Chris, tapi tak kunjung jelas. Sebenarnya siapa pilihannya? Mungkinkah, seperti kata John, dia ingin mempertahankan kita semua? Itu mustahil. Tidak mungkin. John, terluka seperti ini. Luka ini dari mana? Aku kecelakaan. Benarkah? Nyonya York, John penyelamat kami. Sudah seharusnya kami menjaganya. Nyonya York, biar kami temui Chris. Akan kami jelaskan langsung. Mau you jelaskan apa? Ini semua cuma kebohongan busuk. Tak bisa kau bedakan. Pergi. Lepaskan. Jangan sekali-kali ucapkan itu lagi. Zoe, aku dijodohkan dengan saudari Lander lewat perjodohan keluarga. Tapi sekarang aku sudah move on. Bahkan tidak ada sedikit perasaan tersisa. Aku percaya padamu. Lagi pula, aku yakin dengan diriku. Siapa saja yang ada di sini? Chris, jangan pegang dia. Bagaimana tadi malam, sayang? Chris, ceraikan dia. Pulanglah dengan kami. Kita akan anggap ini tak pernah terjadi. Sudah kukatakan padamu, aku sudah menikah. Chris, tanganku sakit. Jangan cari gara-gara. Ayo pulang. Tidak, kita urus suratnya sekarang. Kalian semua menyaksikannya. Aku sudah punya istri. Aku tidak bercanda. Ini bukan main-main. Sekarang aku punya keluarga. Aku tidak akan memilih kalian. Tidak satu pun dari kalian bertiga akan kupilih. Kenapa? Kenapa kau menyerah sekarang? Kami bilang menyukai salah satu dari kami. Bagaimana bisa kamu meninggalkan kami dengan mudah? Kami bertiga sudah mencintaimu bertahun-tahun. Karena kalian tak berarti bagiku. Tak ada perasaan tersisa. Apa masih kurang jelas? Berhenti mengaku mencintai Chris. Akui saja, kamu hanya tak mau melepaskan. Kalian semua sudah punya pasangan baru. Aku juga. Kita bisa melangkah lebih baik. Bukankah ini yang terbaik, saudari-saudari? Saudari, saat kita masih muda, kami berebut dipanggil kakak olehnya. Panggil aku kakak, kami semua ingin jadi satu-satunya untuknya.
Tapi akhirnya dia berhenti memanggil kakak dan memanggil kami dengan nama. Helen, Wendy, Faye. Sekarang aku mengerti, jika dia tidak memilih siapapun, tak pilih siapapun, kita tetap setara. Bukan seperti itu. Kami tidak menganggap ini obsesi. Kami tulus memperhatikanmu. Jangan pura-pura kuat di hadapanku. Bicaralah jika kau kesakitan. Jika merasa diperlakukan salah, selalu bisa cerita padaku. Aku akan selalu ada di sisimu. Selamanya? 3 saudari sebelumnya juga berjanji selamanya seperti ini. Tapi akhirnya, janji itu jadi lelucon. Tenang saja, pendidikan keluarga York punya prinsip ketat. Sebelum kau sadar keraguan, aku mungkin sudah dihukum para sesepuh York. Keluarga York membenci orang pelin-pelan. Kecuali pasangan bertindak keterlaluan, kesetiaan tetap mutlak. Zoe, ini salahku. Aku terlalu pengecut. Ini bukan salahmu. Kau sungguh menyayangi saudari Lander. Mereka yang mengecewakanmu. Hati tulus tak berbuat salah, yang menghancurkannya, pantas menanggung akibat. Hati tulus? Aku paham kau belum sepenuhnya percaya padaku. Pernikahan kita memang terburu-buru. Maafkan aku. Saat menikahimu, itu agak impulsif karena dorongan amarah. Jangan minta maaf. Aku yang menghampirimu duluan. Aku yang mengambil langkah pertama dan menjabat tanganmu. Kau di sini seharian, yang kau tunggu tak kunjung datang. Jangan sedih, mungkin kesempatan berikutnya membawa kebahagiaan. Terima kasih. Akankah aku menemukan kebahagiaan? Aku sudah lama mengamatimu. Boleh kutanya langsung, apa kau sedang terburu-buru menikah? Mungkinkah itu aku? Ayo pergi. Zoe, jawab pertanyaanku. Andai waktu itu bukan aku, apa kau akan menerima siapapun asal menikah? Tidak mungkin. Sudah kukatakan, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku menunggu, menantimu, memilihku. Tapi kau tahu, aku tak punya pilihan lain. Karena itu kupilih dirimu. Kau? Tak apa, akhirnya kau memilihku. Hanya itu yang penting. Lalu, kenapa engkau memilihku? Cinta pandangan pertama? Aku tak percaya itu. Ikutlah denganku. Ayolah, sekarang. Ini 5 tahun yang lalu, aku memberi makan kucing liar di pinggir jalan. Chris. Kau? Kami, keluarga York, selalu berhati-hati dalam memilih pasangan. Pertama kali jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku tak mengakui perasaan itu. Tapi kemudian, setiap bertemu secara kebetulan, akhirnya kusadari, aku menyukaimu. Apa yang terjadi setelah itu? Bodoh. Setelah itu, berulang kali, lewat pertemuan kebetulan, aku terus berusaha mendekatimu, tapi selalu gagal. Lalu, karena di sisimu selalu ada 3 teman masa kecil, cara kau memandang mereka tak bisa sembunyikan perhatianmu. Jadi, kuputuskan untuk tidak mengungkapkan perasaanku. Tapi syukurlah, setelah pertemuan ke-99, aku keluar dari mobil dan melamarmu. Yang ke-99? Chris.
Aku sudah sering melihatmu sebelumnya, tapi kau tak ingat aku. Kau luar biasa. Maukah kau mengajarku? Sebenarnya ada yang keseratui. Kali ini, akhirnya ku turun dari mobil dan menghampirimu. Zoe, berjanjilah. Kita takkan terpisah lagi, tolonglah. Baik, takkan lagi. Lihat, dulu kau tersenyum begitu bahagia. Tapi kemudian, mereka yang mengecewakanmu, bukan salahmu. Kenapa Chris menginap di kamar tamu? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk memenangkan Chris kembali? Bukankah kami sudah berkali-kali menjelaskan? Kami hanya bersyukur dan kasihan pada John, tak lebih dari itu. Kenapa dia terus merasa cemburu? John, ada perlu apa ke sini? Bukankah tadi kamu di rumah sakit menjaga Sophie? Kondisi ibu sudah stabil. Aku hanya khawatir padamu. Kalian semua terlihat kelelahan hari itu. Ayo, duduklah. Kamu belum istirahat cukup belakangan ini. Aku harus pastikan kamu makan tepat waktu dan istirahat. Jaga kesehatanmu dulu, baru kita bisa fokus meminta maaf ke Chris. Kenapa? Chris sudah menikah, tapi saudari Lander masih tak bisa melupakannya. Kenapa dia bisa bahagia? Kali ini, aku akan rebut hati ketiga saudarinya. Hati-hati. Faye, kamu baik-baik saja. Ada yang tidak beres di sini. Bukan apa-apa. Lanjutkan memasaknya. Kenapa orang yang masak berpakaian seperti ini? Dia tak pernah berpakaian seperti ini di dapur sebelumnya. Faye, coba ini. Tidak, terima kasih. Aku sudah tak nafsu makan. Apa aku melakukan kesalahan? Ini bukan urusanmu. Tak kusangka Chris akan menyakitimu sebegitu dalam. Dia tahu soal pertunangan ini, tapi menikahi wanita lain, masakan dia. Jujur kau bicara tentang Chris. Aku sudah selesai makan. Helen, Wendy, ini. Faye. Ada apa? Kamarku air panasnya mati. Boleh mandi di kamarmu? John, aku meremehkanmu. Faye, terima kasih. Faye. Siapa berani memberimu obat-obatan untukku? Mau merayuku? Aku tidak. Faye, kamu salah paham. Ada apa? Dia memasukkan obat kedupa di kamarku. Bajingan, beraninya kau.
Lepaskan. Helen, percayalah padaku. Kau suka kami? Atau lebih suka Faye? Kenapa hanya goda dia, tapi tidak aku? Aku tak cukup menarik. Tidak, kau sangat menarik. Aku tak bisa mendapatkanmu. Jadi pilih yang kedua. Helen, aku sangat menyukaimu. Menyukai aku. Hanya pilihan kedua. Dari kami bertiga, kau pasti mengira kami mainanmu saja. Kalau bukan karena kedekatanmu hari ini, kami masih akan tidak tahu siapa dirimu. Inikah tangan yang menyalakan dupa gairah? Aromanya terlalu kuat. Tapi, kau pikir kau berhak memilih sesuka hatimu? Helen, aku tak bermaksud begitu. Mereka sangat membenciku. Terutama Faye. Aku sampai pakai dupa. Kenapa? Helen, Wendy, Faye. Aku minta maaf. Aku tahu salah. Aku hanya bingung. Aku sangat mencintai kalian sampai lakukan hal bodoh. Tak akan kuulangi. Mengingat aku mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kalian. Maafkan aku sekali ini. Setuju? Dia tak lain adalah pengatur licik. Bagaimana kita bisa percaya padanya sekarang? Kita sudah terlalu banyak berkorban untuknya. Kapan semua ini akan cukup? Cintaku pada kalian semua menghancurkan diriku. Sekarang aku akhirnya mengerti apa yang dulu dirasakan Chris saat itu. Mengapa kau belum masuk? Tak ada apa-apa. Buang saja. Baiklah, mari pergi. Apakah ini satu-satunya jalan tersisa untuk menebus kesalahanku? Chris, bisakah kau memaafkanku? Pai, mau kemana? Ke klub. Persiapan latihan intensif untuk turnamen yang akan datang. Aku pergi. Helen, dia pergi tiba-tiba. Aku tak bisa menghentikannya. Apa dia sedang dalam masalah? Khawatir dengan Faye? Lebih baik urusi diri sendiri saja. Soal 2 kecelakaan mobil ini, sebaiknya kau beri penjelasan yang masuk akal. Selama penyelidikan awal, supir itu tiba-tiba kabur ke luar negeri dan hilang, lalu tiba-tiba kembali dan menabrak ibumu. Kalian sudah saling kenal sejak lama, bukan? Tidak, aku tidak. Helen, apa maksudmu? Aku tidak mengerti.
Wendy, katakan sesuatu. Helen. Apa dia memberitahumu sesuatu? Karena itu kau mencurigaiku? Kami hanya pelayan. Mana mungkin kami melakukan kejahatan seperti itu? Apa Chris yang meracuni pikiran kalian membuatmu tak percaya padaku? Tentu saja, kecurigaan Chris masuk akal. Dia selalu membenciku. Benarkah? Kalau begitu, kumpulkan dokumen ini. Mari lihat siapa berani memfitnahmu. Apa mereka tidak tahu kau menyelamatkan putri keluarga Lander? Tidak mungkin, mereka tak mungkin tahu kebenarannya. Rencana kita sempurna. Mereka hanya menggertak. Satu-satunya yang membenciku adalah Tuan Gallop. Masih berpura-pura, berani-beraninya menyebut Chris. Tidak malukah kau dengan skema kamu dan ibumu? Sopir Kevin Wales. 5 tahun lalu dia tabrak kami, sekarang tabrak ibumu. Semua ini rekayasamu, skema merugikan diri sendiri, kan? Ini fitnah. Helen dan Wendy, kalian harus percaya padaku. Ini rekayasa. Ya persis, rekayasa. Pasti ada yang menyesatkanmu. Di mana Faye? Aku harus bertemu Faye. Aku mencari Faye. Engkau menyuap sopirnya, mabuk, lalu menabrak kami. Tapi saat krisis, korbankan nyawa untuk selamatkan kami. Ini semua rencanamu, tahu diri. Takkan terluka. Kami terlalu naif. Termakan kebohonganmu. Kalau tak panik sekarang, ibumu takkan buat kecelakaan ini. Kami takkan tahu sifat aslimu secepat ini. Mustahil kau bilang mencintaiku. Cinta? Pantas kamu dapat itu? Tenang saja, John. Setelah semua kejahatanmu, kami akan pastikan kamu dapat balasannya. Sakit? Ini baru permulaan. Segala penderitaan yang Chris alami dulu, akan kau rasakan semuanya. Hati-hati, jangan sampai dia tewas. Tidak tahan sedikit rasa sakit. Aku penasaran bagaimana Chris bisa bertahan selama ini. Dia dimanja sejak kecil. Setelah John bergabung dengan keluarga ini, dia mengalami banyak kesulitan. Ini salahku salah menilai orang. Helen. Helen, aku salah. Tapi aku menyelamatkan nyawa kalian. Itu fakta sebenarnya. Dan aku benar-benar menyayangi kalian. Aku mohon padamu. Jangan sentuh aku. Memuakkan. Mengapa? Kenapa aku berhasil menyembunyikan segalanya? Tapi tiba-tiba kau mengetahuinya. Menyembunyikan segalanya dengan baik kan? Jangan berlagak. Sebelum kami memilih mempercayaimu, tak pernah menyelidiki lebih jauh. Ini rekaman CCTV kecelakaan itu. Bajingan. Chris sudah menikah, tapi aku berbeda. Aku mencintai kalian semua. Aku akan selalu mencintaimu. Kau mencintai kami. Beraninya kau berasumsi bahwa kami bertiga akan menikahimu.
Bukankah Chris juga ingin mempertahankan kalian bertiga? Apa bedanya kami denganmu? Jangan sebut nama Chris di depanku. Kalau bukan karena kau, dia tak akan menderita sebegitu parah. Dia seharusnya menikahi salah satu dari kami, bukan orang lain. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Maafkan aku salah. Maafkan aku kali ini. Kumohon. Tolong, selamatkan aku. Ada yang bisa menolong. Selamatkan aku. Dulu, aku menyelamatkan John duluan dan meninggalkan Chris. Tolong, selamatkan aku Kak, tolong aku. Keputusasaan di matanya masih menghantuiku hingga kini. Helen, tolong, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Penjaga, tahan dia. Apa yang kalian lakukan, kalian semua? Tolong, selamatkan aku. Helen, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Kasihanilah aku. Meminta maaf pada kami tak ada artinya. Kau harus minta maaf pada Chris. Penjaga, bawa dia pergi untuk minta maaf pada Chris bersama kami. Chris akan memaafkan kita, aku yakin. Apa Chris dalam bahaya? Zoe yang jahat itu? No kirim orang untuk mencari mereka. Cek CCTV di sekitar Jalan Tri. Sekarang, cari mobil Chris. Tunggu, jangan. Periksa juga apakah mobil Zoe ada di sana. Kerahkan semua orang untuk mencari. Telusuri setiap sudut. Temukan mereka bagaimanapun caranya. Hentikan pencarian. Jangan pukul aku. Karena dia tidak bisa minta maaf ke Chris secara langsung, minta maaf lewat internet. Saat berita ini tersebar, dia pasti akan melihatnya. Bicaralah, minta maaf pada Chris. Jika aku minta maaf, apakah kalian akan melepaskanku? Jangan khawatir, aku akan menjauh dari kalian. Aku akan menghilang selamanya, sumpah. Tenang saja, setelah kamu memperbaiki kesalahan, kami yang tentukan nasibmu. Aku sengaja menyebabkan kecelakaan mobil untuk mendapatkan kasih sayang keluarga Lander. Dengan memanfaatkan kasih sayang ketiga wanita itu, aku mempermalukan Tuan Gallup. Dan aku yang menghancurkan pusaka almarhumah ibu Tuan Gallup. Aku bersumpah tak akan berani lagi. Tolong maafkan saya. Ada apa? Kenapa cemberut? Apa kau mau memaafkan mereka? Jangan khawatir, aku tak akan memaafkan kerugian yang mereka timbulkan padaku. Tapi aku yakin, yang harus meminta maaf adalah ketiga saudari itu. Bukan hanya John. Tapi tenang saja. Semua ini sudah tak penting. Aku hanya tak ingin jadi bahan gosip online. Tenangkan hatimu. Serahkan padaku. Mereka takkan ganggu kamu lagi. Baiklah, seberapa hebat sebenarnya kamu? Kau harus menemukannya sendiri, perlahan-lahan. Chris, sudah ku buat John minta maaf padamu. Kau lihat itu? Ini semua kesalahan wanita ini. Kalau bukan karena dia yang menutup siaran langsungku, sekarang kau akan memaafkanku, kan? Cukup. Apa kau mau keluarga Lander menderita karenamu? Aku tidak melakukannya. Jangan lakukan apapun yang bisa merusak reputasi pasangan Nyonya York, atau konsekuensinya lebih dari sekadar suspend akun. Kami membeli villa lain di kawasan Flora Villa. Sudah berhari-hari kami menunggu kembalimu di sana. Lupakan saja. Kau sudah cukup mengacaukan hidupku. Aku minta maaf. Ini kesalahan kami. John dan ibunya sudah dihukum.
Dia menerima hukuman setimpal. Kami benar-benar menyadari kesalahan kami sekarang. Bisakah kau? Tidak. Seharusnya kau sudah lama meminta maaf. Tapi aku memilih untuk tidak memaafkanmu. Nyonya Lander, silakan pergi sekarang. Chris, apa kau benar-benar mencintai Zoe? Saat kau kembali untukku waktu itu, kau ingin mengungkapkan perasaanmu kan? Surat cinta itu untukku, iya kan? Chris, aku ingin menikahimu. Bahkan setelah bercerai, aku akan menunggumu untuk kembali padaku. Aku akan jadi pilihan cadanganmu. Jangan menyerah padaku, oke? Nyonya Lander. Surat cinta itu bukan untukmu. Aku tak pernah bermaksud mengaku. Lagi pula, aku tak butuh pilihan cadangan. Helen, aku tak membutuhkanmu lagi. Chris, dan kau, aku sudah memulai hidup baru. Kau harus melangkah maju. Chris, tempat ini terlalu berisik. Mari pindah ke tempat lain. Baik, kami akan ikuti keinginanmu. Villa mewah ini memiliki keamanan dan lingkungan tenang. Satu-satunya kebisingan berasal dari Helen dan Wendy. Mungkin lebih baik begini. Ayo pergi. Pernah lihat kantor Nyonya Lander yang penuh permintaan maaf, semua ditujukan untuk Tenman Gallop, dikembalikan tak terkirim, tak ada yang menerimanya. Koleksi hiasan baru kami dinami seri permintaan maaf. Sepertinya Nyonya Lander menyesal sekarang. Penyesalan tak ada gunanya. Dan Gallop dan Anne York hidup bahagia bersama, pasangan yang serasi, takdir yang digariskan. Selamat siang, Nyonya Lander. Kuharap suatu hari Chris bisa memaafkanku. Persisten Nyonya Lander, Anda tidak boleh masuk. Chris, saya datang untuk meminta maaf. Bisakah Anda keluar menemui saya? Pergi sana. Semua rumor tentang Tian Gallop dibuat oleh John dengan niat jahat. Dia bahkan memanfaatkan saya untuk mengganggu Tian Gallop. Di sini dan saat ini, saya ingin meminta maaf ke Tian Gallop. Semoga dia memberi saya kesempatan untuk meminta maaf secara langsung dan mengucapkan permintaan maaf. Mulai hari ini, saya resmi mundur dari dunia hiburan. Sama seperti biasa. Terima kasih. Saya selalu berhalusinasi saat datang ke sini. Rasa ini mirip dengan resep Wendy. Tidak mungkin. Kalau Wendy ada di sini, toko dessert ini pasti langsung ludes. Zoe hamil. Kukira suatu hari kita bisa tunggu mereka putus. Kini tak ada kesempatan. Aku tak paham. Aku harus temui dia. Chris tak mau temui kita. Jangan ganggu dia. Zoe, hasil tesmu sudah ada. Kita akan punya bayi. Chris, aku cinta kamu. Sudah kuduga. Bukan?
Chris, piala ini adalah untuk sang anak. Aku harus pergi, latih membutuhkanku. Faye, lepaskan saja. Helen. Wendy. Putri tunggal grup York muncul pertama kali usai pernikahan. Sumber mengonfirmasi dirinya sedang mengandung anak pertama. Kenapa Chris bisa dapat semua yang diinginkan? Kenapa semua orang harus berpusat padamu? Aku sudah tak punya apa-apa. Tuan, pergi sekarang juga, Gwenda. Kami tidak pekerjakan orang tak berperasaan. Kumohon, Tuan, beri aku kesempatan sekali lagi. Ibuku sakit parah dan butuh biaya pengobatan. Aku telepon polisi kalau tak pergi. Dia terlihat sangat menyedihkan, tapi ada yang tak asing. Bukankah ini pria yang minta maaf ke Tendon Gallop saat siaran langsung? Jiwa terluka selalu menyimpan dendam. Chris, kau hancurkan hidupku. Aku akan menjeratmu bersamaku. Pulang cepat, jaga ketenangan, dan rawat dirimu baik-baik. Chris, kau hancurkan aku akan pastikan kau membayar. Chris. Terdakwa John atas penganiayaan sengaja, pemalsuan bukti, dan penipuan bisnis dihukum 15 tahun penjara. Chris, aku minta maaf. Kita seharusnya sadar lebih cepat. Chris, ini bukti bahwa John memalsukan kecelakaan itu. Kita ditipu selama bertahun-tahun. Tak perlu. Chris, kenapa kau tak bisa memaafkan kami? Dalangnya sudah dihukum. Karena yang menyakiti Chris bukan cuma John. Yang penting baginya bukan perasaan kalian terhadap John, tapi cara kalian terus memilih menyakitinya demi John. Ayo pergi. Jika diberi kesempatan lagi, halo Nona York. Mungkin ini yang terbaik. Setidaknya aku masih bisa menemuinya. Kebahagiaanmu cukup bagiku. Aku tak akan ganggu lagi. Kemarilah sayang. Jangan ngedot lagi ya, cantik sekali. Chris, aku sayang padamu. Aku juga.